Para Romo dan saudara-saudari yang terkasih, nama saya Romo Yohanes Subali. Dalam pertemuan AFTI kali ini saya mewakili Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta untuk ikut menanggapi dokumen FEBC yang menjadi topik diskusi kita bersama. Baik, saya akan menampilkan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Topik atau tema yang saya angkat pada kesempatan kali ini adalah komuni bagi umat dengan keterbatasan mental, tanda tanya. Dan sebagai subjudul, saya mengutip dari dokumen FEBC sendiri, Respect for Life and the Human Person or Human Dignity. Seperti yang kita ketahui bersama, FEBC kali ini mengambil tema Journeying Together as Peoples of Asia. Salah satu isu atau konteks yang ingin ditanggapi oleh para uskup yang tergabung dalam FEBC adalah human dignity atau martabat manusia sebagai salah satu emerging realities and trends of concern, sebagai realitas yang mendesak untuk ditanggapi dan juga ingin disikapi oleh gereja. Dan tanggapan gereja yaitu memperjuangkan option or care for the people, for the poor, the vulnerable, and those on the margins of society. Menyangkut sanctity, autonomy, and sacredness of the human life. Keberpihakan gereja pada mereka yang miskin, yang rentan, dan mereka yang dikelompokkan dalam golongan yang terpinggirkan di dalam masyarakat. Alasan gereja adalah kesucian dan juga otonomi yang diberikan Allah bagi setiap orang. Namun dalam kenyataannya, violation of human rights tampak dalam banyak bentuk. Pelanggaran terhadap hak-hak atau martabat manusia mengambil banyak bentuk di dalam kehidupan yang real di masyarakat. Nah, terkait dengan poin-poin ini ya, dan terlebih gereja yang ingin memperjuangkan martabat manusia, saya mengangkat topik atau persoalan sebagai berikut. Bagaimana pandangan dan kebijakan gereja terkait dengan komuni bagi orang yang berkebutuhan khusus dan terlebih bagi umat dengan keterbatasan mental? Mengapa saya mengkhususkan diri pada mereka atau umat yang berkebutuhan khusus dan atau lebih tepatnya umat dengan keterbatasan mental, karena mereka termasuk kelompok yang rentan atau juga terpinggirkan di masyarakat, juga bisa jadi di dalam gereja. Bentuknya antara lain atau tampak di dalam kebijakan gereja mengenai komuni bagi mereka. Bagaimana sikap gereja dalam hal ini? Untuk menjawab persoalan ini, saya menggunakan salah satu hasil penelitian dari tim kecil Fakultas Teologi Weda Bakti Yogyakarta yang terdiri dari Romo Eko Riyadi, dosen kitab suci, Romo Tri Edi Warsono, dosen hukum gereja, Romo Erwin Sasmito, psikolog, dan saya. Tentu saja karena keterbatasan waktu saya tidak bisa menampilkan semua pertanyaan dan hasilnya, hanya beberapa poin saja yang saya tampilkan di sini. Penelitian kami lakukan terkait dengan persepsi para prodiakon di kota Yogyakarta terkait dengan penerimaan komuni bagi mereka yang atau umat yang berkebutuhan khusus dan terlebih umat yang mengalami keterbatasan dalam mental. Pesertanya adalah para prodiakon di 4 paroki di Yogyakarta, yaitu Paroki Baciro, Paroki Kota Baru, Pringwulung, dan Nandan. Ada 167 responden yang memberikan tanggapan tersebar dalam 4 paroki ini, sebagaimana tampak dalam tabel. Beberapa poin yang saya tampilkan.
Bagaimana pandangan terhadap umat dengan keterbatasan mental? Selanjutnya, umat dengan keterbatasan mental saya singkat dengan UDKM. Pertanyaannya, apakah Anda setuju kalau dikatakan bahwa umat dengan keterbatasan mental memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan sederajat dengan orang-orang lain? Jawabannya seperti tampak di tabel, yang paling besar adalah warna biru. Mereka sangat setuju memiliki martabat yang sama dan harus diperlakukan sederajat. Selanjutnya, nomor 2 adalah warna merah, setuju, dan kemudian warna kuning atau orange, kurang setuju, kurang lebih 3,5%. Sedangkan yang tidak setuju 0 atau tidak ada yang memilih. Pertanyaan selanjutnya, apa yang mereka pahami terkait dengan umat dengan keterbatasan mental? Kalau mereka sudah pernah bersinggungan langsung, para prodiakon tadi yang bersinggungan langsung dengan umat dengan keterbatasan mental, dan apakah mereka harus memberikan komuni kepada mereka. Yang mereka pahami, siapa saja mereka yang termasuk dalam kelompok ini adalah dengan mereka yang memiliki IQ rendah 13%, lalu yang hiperaktif tampak dalam warna merah, yang orange atau kuning mereka yang autis, orang dengan keterlambatan pertumbuhan mental 14,7%, yang warna ungu semuanya yang dari IQ rendah sampai dengan mereka yang mengalami keterlambatan perkembangan mental, dan yang paling besar sebetulnya adalah mereka yang atau para prodiakon yang tidak bersentuhan dengan umat yang memiliki keterbatasan mental ini. Mereka tidak harus memberikan komuni bagi umat atau kelompok seperti ini yang paling besar, ya. Mereka tidak punya pengalaman ini. Walaupun tadi kelompok yang paling besar tidak punya pengalaman atau bersentuhan dengan umat dengan keterbatasan mental, tetapi ketika ditanya boleh tidak menerima komuni atau menerima komuni, bagi mereka jawabannya menarik seperti ini. Apakah umat dengan keterbatasan mental bisa menerima komuni menurut mereka? Jawaban yang paling besar respondens yang masuk adalah, atau yang mengatakan iya atau boleh, adalah 166 respondens. Dari 166 tersebut, yang mengatakan bisa paling besar, yang warna merah 61%, yang jawaban yang nomor 2 adalah sangat bisa, kurang lebih 25%, sedangkan yang ragu-ragu atau warna orange atau kuning di diagram ini 13 atau kurang lebih 14%. Sedangkan yang menjawab tidak bisa atau tidak boleh adalah 2 orang dari 166 yang masuk ini. Selanjutnya pertanyaannya, alasan bagi tadi yang menjawab boleh tidaknya, alasan umat dengan keterbatasan mental boleh menerima komuni. Apa alasan dari para prodiakon tersebut? Yang menjawab iya itu 159 respondens. Jawaban yang paling besar adalah warna kuning atau orange, demi keselamatan jiwa mereka. Jawaban nomor 2 yang paling besar, urutan kedua adalah yang warna merah, mereka harus diperlakukan sederajat dengan orang-orang lain. Dan jawaban yang ketiga, yang besar dari atas adalah mereka adalah orang Katolik, dan yang paling kecil adalah mereka merasa kasihan dengan umat dengan keterbatasan mental tersebut. Intinya dari 159 tadi dengan berbagai macam jawaban atau alasan ini mengatakan boleh atau mereka setuju untuk menerima komuni bagi umat yang memiliki keterbatasan mental. Sedangkan alasan atau dari respondens yang memberikan jawaban tidak boleh menerima komuni bagi umat dengan keterbatasan mental,
sejumlah 26 responden. Dari 26 ini, alasan yang mereka kemukakan adalah yang paling besar, yang warna merah, mereka tidak tahu apa yang mereka terima. Tidak bisa membedakan antara katakanlah roti atau tubuh Kristus. Lalu yang warna biru nomor 2, mereka tidak bisa menggunakan akal budi. Dan yang nomor 3, warna orange, praktek itu merendahkan nilai sakramental komuni. Dan yang terakhir, paling kecil, penerimaan komuni macam itu mengganggu kenyamanan batin umat beriman yang lain yang tidak memiliki keterbatasan mental. Dan perlu kita ingat bahwa jumlah yang menyatakan setuju penerimaan kepada mereka yang memiliki keterbatasan mental tadi dalam slide sebelum ini berjumlah 159, yang mengatakan tidak setuju 26 responden. Dari data-data di atas, kami atau saya yang ikut terlibat di dalam tim penelitian tadi bersama dengan Romo Iko Riyadi, Romo Tri Edi Warsono, Romo Erwin, dan saya menarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, ajaran gereja menjadi faktor utama pembentuk kesetujuan dan sekaligus atau sebaliknya ketidaksetujuan prodiakon untuk merimakan komuni bagi umat dengan keterbatasan mental. Sekali lagi, ajaran gereja yang mereka pahami menjadi alasan utama atau faktor utama untuk setuju atau tidak. Pemahaman mereka menentukan sikap mereka. Maka dari poin ini ada rekomendasi untuk katekese yang baik, yang benar, dan lengkap, karena katekese macam ini membentuk pandangan umat mengenai dalam hal ini komuni bagi mereka atau umat yang berkebutuhan khusus, umat yang memiliki keterbatasan mental. Poin yang kedua, perlu melihat kasus per kasus. Dari mereka yang disebutkan atau dikelompokkan dalam umat yang memiliki keterbatasan mental. Salah satu poin yang tadi saya munculkan atau diagram yang saya munculkan adalah yang dipahami berbeda-beda. Mereka yang disebut sebagai umat berkebutuhan atau memiliki keterbatasan mental, ada banyak alasan disebut di sana, misalnya IQ yang rendah, autis, sampai pada mereka yang terlambat di dalam perkembangan mentalnya. Jadi ada gradasi, tidak sama satu sama lain. Dan perlu dilihat kasus per kasus, seperti yang dilihat juga oleh para prodiakon. Yang ketiga, perlu kriteria objektif yang jelas mengenai jenis keterbatasan mental yang dimiliki. Dan juga kriteria yang jelas juga, mana yang boleh, mana yang dapat diberi, mana yang sebaiknya tidak. Lalu juga perlu kesiapan atau persiapan bagi calon penerima komuni, dalam hal ini adalah umat dengan keterbatasan mental, bentuk pendampingannya juga khusus atau berbeda dari yang pada umumnya, dan juga perlu pendampingan dari orang tua atau keluarga, karena merekalah yang sehari-hari mengenal mereka secara persis, umat yang disebut sebagai atau yang memiliki keterbatasan mental tersebut. Yang keempat, di dalam memutuskan boleh tidaknya mereka, umat dengan keterbatasan mental untuk menerima komuni atau tidak, perlu melibatkan keluarga, pastor paroki, guru agama, dan dalam tingkatan tertentu juga psikolog. Sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah mereka pada akhirnya atau orang-orang tertentu itu lalu boleh atau tidak atau sebaiknya tidak menerima komuni. Mengapa keluarga? Karena merekalah yang tahu persis, merekalah yang menghadapi sehari-hari, mereka yang mengenal mereka umat dengan keterbatasan mental tersebut.
Pastor paroki jelas terlibat di dalamnya, nanti ikut terlibat atau ikut menentukan boleh tidaknya, guru agama yang mendampingi, dan sekaligus atau dalam kasus tertentu juga psikolog. Pada akhirnya perlu bertemu dan juga perlu dibicarakan apakah mereka dapat atau orang-orang tertentu itu mereka yang memiliki keterbatasan mental dapat menerima. Tentu saja tadi yang sudah saya sampaikan, kasus per kasus perlu dilihat apakah sebaiknya menerima atau sebaiknya tidak. Sehingga pada akhirnya bukan hanya romo paroki saja yang menentukan boleh tidaknya, tetapi merupakan keputusan bersama. Terlebih keluarga perlu dilibatkan karena merekalah yang mengenal persis umat dengan keterbatasan mental tersebut dan perlu dilihat satu persatu kasus per kasus. Selanjutnya, kesanggupan untuk menggunakan akal budi perlu dilengkapi pertimbangan yang lain juga, yaitu akan efek-efek yang muncul dalam diri umat dengan keterbatasan mental yang menerima komuni tersebut. Pemahaman tidak cukup. Ukuran bisa membedakan tubuh Kristus atau roti biasa perlu diperjelas. Perlu dilengkapi dengan alasan-alasan, dengan pertimbangan yang lain. Antara lain, yaitu misalnya efek sensorik atau motorik yang menampilkan kegembiraan dari umat dengan keterbatasan mental tersebut ketika atau setelah menerima komuni, misalnya juga memunculkan sikap-sikap positif dalam hidup mereka, atau buah-buah komuni yang lain yang dapat dilihat oleh orang di sekitar, misalnya rasa keterlibatan bagi atau dengan umat beriman yang lain, lalu juga ketika menerima komuni juga memunculkan kegembiraan, sikap yang khusus, yang mungkin agak sedikit berbeda dengan kita semua, tetapi menunjukkan tanda-tanda itu. Jadi pertimbangannya atau tadi misalnya dalam hukum gereja menyebutkan pemahaman bisa membedakan tubuh Kristus dan roti biasa perlu dilengkapi juga dengan ukuran yang lain. Mereka yang mengenal, yang melihat kegembiraan dan juga buah-buah atau penghayatan dalam arti tertentu dari penerimaan komuni, semuanya perlu dipertimbangkan dan kemudian ditarik kesimpulan bersama-sama. Selanjutnya, keuskupan perlu atau gereja perlu membuat pedoman penerimaan komuni bagi umat dengan keterbatasan mental yang jelas, sehingga menjadi pegangan atau patokan bagi semua umat yang terlibat di dalamnya. Lalu menjadi pertanyaan bagi kami atau bagi saya terlebih, apakah ada kemungkinan kemurahan rohani bagi umat dengan keterbatasan mental yang berat untuk menerima komuni? Sebagaimana misalnya dalam mereka yang mengalami persoalan perkawinan, lalu dalam arti dalam kebijakan di keuskupan tertentu menerima kemurahan rohani seperti ini. Apakah umat dengan keterbatasan mental juga ada kemungkinan untuk menerima komuni? Dalam yang saya maksud, umat dengan keterbatasan mental yang berat. Rasanya ini menjadi tantangan bagi kita semua, dan yang saya tampilkan di sini poin-poin yang pokok, dan semoga bisa menjadi pemancing bagi kita untuk berdiskusi bersama. Kalau FABC menyerukan untuk memperjuangkan martabat mereka, ya martabat manusia. Dalam hal ini saya menampilkan mereka yang memiliki keterbatasan mental. Dalam gereja sendiri jangan-jangan dan semoga tidak terjadi, justru sebaliknya mereka yang memiliki termasuk dalam kelompok umat yang rentan, yang dikelompokkan, terpinggirkan di masyarakat, lalu justru tidak kita perjuangkan. Mari kita diskusikan bersama pertanyaan, pendapat, dan diskusi dari para romo, saudara-saudari akan memperkaya untuk melihat kita semua bagaimana kita perlu bersikap
atau menanggapi atau menggembalakan juga umat dengan keterbatasan mental. Terima kasih.